Alhamdulillah sekarang di depan saya ada seorang, jangan mualaf kali ya, mantan kafir aja ya gitu. Dengan Mbak Nanda ya. Iya. Mbak Nanda asli mana? Salatiga. Salatiga. Iya. Dapat 7 berarti. Iya. Alhamdulillah Mbak Nanda ini baru masuk Islam berarti ya? Baru Belum 8 lama. bulan. Syahadatnya berapa? Bulan apa? 26 Mei. Mei tahun ini? Iya, tahun Oh iya, 2023. berarti belum setahun ya? Belum ada. Alhamdulillah. Sebelumnya agamanya apa? Nasrani. Kristen Protestan? Iya, Kristen. Oke. Gerejanya? Di Betel Area. Betel Area. Area? Iya. Arya atau Arya? Area. Arya. Betel Arya di Salatiga? Iya. Oke. Keluarga dari dulu memang semuanya Kristen atau gimana? Kalau dari kecil Kristen semua. Dari kecil? Iya. Oh, terus? Terus besar-besar kakak yang pertama itu suaminya Islam. Jadi seperti Islam. Masuk Islam. Oh, Iya. berapa saudara semuanya? 5. 5. Nanda nomor? 3. Nomor 3. Sudah berapa saudara yang masuk Islam? 4 sama saya. 4? Iya. Jadi dari 5, 4 sudah masuk Islam? Sudah. Alhamdulillah. Orang tua? Orang tua alhamdulillah mengizinkan. Oh, mengizinkan. Iya. Tapi bapak ibu masih ada atau? Waktu kakak mualaf, bapak ibu masih ada. Mengizinkan. Mengizinkan. Terus? Kalau waktu saya mualaf tinggal ibu aja ya. Tinggal ibu. Oh, berarti bapak sudah nggak ada. Iya. Oke. Ibu, waktu Nanda bersyahadat, ibu mengizinkan? Awal kayak menentang. Oh, menentang. Iya kan. Harapan satu-satunya itu loh. Oh, kayak kan? Jangan Islam lah, Kristen aja gitu. Oh, gitu. Tapi hatinya tuh kayak dirayu gitu sama ibunya gitu. Jangan Islam, Kristen aja gitu lah ya. Tapi terus akhirnya Nanda mengambil keputusan untuk masuk Islam, akhirnya ibu menerima. Iya. Alhamdulillah. Jadi sekarang nggak ada masalah kan sama orang tua ya? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Baik, kalau yang satu lagi saudaranya yang belum masuk Islam, yang mana paling kecil? Nomor 4, laki-laki. Oh, nomor 4, laki-laki. Ya. Jadi dulunya dari gereja Betel Arya, terus masuk Islam, waktu itu boleh tahu alasannya kenapa, Nanda? Alasannya? Kalau ditanya alasan agak bingung. Cuman kalau lihat orang ngaji, ke musola gitu tuh kayak adem gitu. Oh, ngiri gitu ya? Iya. Jangan ngiri gitu. Tapi akhirnya malah masuk Islam. Iya. Oh, hatinya terketuk untuk masuk. Jadi ngelihat orang Islam yang ngaji, iya. Nanda ya sebenarnya boleh dikata ngiri ya. Karena ngirinya karena kok mereka tenang gitu ya, adem gitu ya. Iya. Oke. Berapa lama proses mengamati Islam sampai akhirnya masuk Islam? Lama. Berapa tahun? Lama sekali. 20 tahun ada? Enggak ada. Enggak. Kira 20 tahun. Dari lulus SMK. Lulus SMK. Kalau lihat orang pakai hijab kayak adem gitu. Oh gitu. Mungkin di AC kali adem. Mungkin ada kipas anginnya di belakang. Oh gitu. Jadi waktu itu malah seneng melihat orang muslimah pakai hijab. Iya. Kayak hatinya tuh adem, kayak nyaman gitu loh kalau lihatnya. Nggak digodain gitu. Enggak. Kirain. Alhamdulillah. Apa cuma dari lihat itu aja atau gimana? Selain itu ada lagi yang membuat Nanda tertarik dengan Islam? Selain itu? Mungkin kayak agak egois ya. Cuman karena egois? Calonnya kan Muslim. Oke. Sudah berjalan 6 tahun. Oh, jadi waktu itu kirain cuma nikah beda agama doang, ternyata ada ya pacaran beda agama ya? 6 tahun? 6 tahun. Lama juga ya. Terus? 6 tahun, terus katanya kalau mau ke jenjang serius tuh perempuan itu harus ngikut lagi. Yang bilang calonnya waktu itu? Enggak. Oh, siapa yang bilang? Teman aja. Oh, teman. Terus? Jadi nanti kalau udah nikah kan apa-apa sama suami. Jadi ya dari situ juga. Dari situ juga, ya. Oke. Tapi waktu itu maksud saya akhirnya Nanda mau menerima Islam karena salah satunya ngeliat orang ngaji, ngeliat perempuannya pakai hijab, adem. Selain itu, nah waktu meninggalkan agama lamanya gimana? Kan biasanya orang Kristen itu kan sudah terdoktrin kuat gitu kan, Trinitas gitu.
enggak ke doktrin sih. Cuman emang dari kecil Kristen tuh kayak nggak niat. Nggak niat? Kok nggak niat gimana? Kayak mau ke gereja itu kadang males-malesan. Oh, padahal kan cuma seminggu sekali gerejanya. Iya, tapi kan kalau ada kegiatan remaja gitu kan nggak seminggu sekali. Gitu. Oh, suka males-malesan? Iya. Oh. Jadi mungkin jiwanya emang udah. Berarti dulu waktu jadi Kristen mungkin nggak dijamah Roh Kudus kali. Kurang. Iya. Waduh, berarti nggak kurang doa nih berarti ini. Oh, jadi memang dari kecil memang nggak terlalu aktif ya di gereja. Iya. Maksudnya rohaninya juga nggak terlalu bagaimana gitu. Iya, kalau ke gereja ya cuma sekedar minggu ke gereja, dengerin firman Tuhan, pulang, udah gitu. Emang yang dibacain sama pendeta firman Tuhan? Tahu, tapi katanya sih. Tapi maksudnya itu cuma rutinitas. Iya, kayak cuma rutinitas, kayak nggak ada rasa Okay. Kalau orang Bekasi bilang nggak resep gitu berarti. Bener nggak? Ada orang Bekasi nggak di sini? Orang Cikarang itu bilangnya begitu tuh, kagak resep gitu katanya. Oh, nah tapi dari kecil berarti sampai umur berapa ke gereja? Sampai SMK. Sampai SMK. Iya, terus lulus SMK itu kalau diajak ke gereja ya udah kayak males-malesan. Nggak pernah ikut pendalaman Alkitab ya? Nggak pernah? Nggak. Oh. Emang nggak ada apa kayak kegiatan pendalaman Alkitab di gereja gitu nggak ada? Ada, cuman emang nggak mau ikut. Nggak mau ikut. Ya. Oh. Wah, berarti ini kurang taat nih, berarti ini Kristen kurang taat ini. Apa Kristen KTP jajan? Oke, terus perjalanannya jadi ketika itu akhirnya Nanda memutuskan untuk masuk Islam. Iya. Ada paksaan nggak dari calonnya waktu itu? Nggak ada. Yakin? Rayuan? Nggak ada. Nggak ada, benar Mas, nggak ngerayu Mas, benar ya? Rayuan gombal nggak ada juga ya? Jadi nggak ada paksaan, nggak ada rayuan, ya. Akhirnya artinya dari kemauan Nanda sendiri. Terus waktu itu bersahadatnya di mana? Di musola dekat rumah, tapi yang bimbing Pak Nurholis dari Rumah Sakat. Ya. Nah, alhamdulillah ya. Mbak Nanda ini juga ke Jakarta. Ini berangkat dari Salatiga semalam. Iya, tadi malam. Nah, ini berarti berangkat dari Salatiga rombongan sama dibawa oleh Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Nurholis dari Rumah Zakat. Nah, alhamdulillah Nanda ini waktu bersahadat dibantu oleh Rumah Zakat. Iya. Terus sudah dapat sertifikat mualaf berarti ya? Sudah. Terus pembinaannya gimana waktu di Rumah Zakat itu? Pembinaannya ya seputar tentang Islam, gimana Islam itu kayak apa. Nah, itu maksudnya Nanda datang ke Rumah Zakat atau Rumah Zakat kirim orang ke rumah Nanda untuk belajar? Ke rumah Pak Nurholis. Oh, ke rumah Pak Nurholis. Kan dekat dari rumah. Oke. Terus diajarin Islam. Iya. Terus dikasih apa lagi? Kalau dari Rumah Zakat itu tiap bulan itu dapat sembako. Oh, tiap bulan? Iya, tiap bulan. Khusus mualaf? Iya, khusus mualaf atau? Kalau setahu saya, karena saya mualaf mungkin mualaf, tapi kalau selebihnya kan kurang. Oh, jadi khusus mualaf aja Pak yang terima sembako? Oh, memang ada alokasi untuk mualaf. Nah, itu memang zakat untuk mualaf. Cuman dalam bentuk sembako ya Pak ya? Oh, sembako. Dan alat ibadah. Setiap bulan? Iya. Wah, enak ya. Berarti kalau 2 bulan udah terkumpul berapa kintal beras itu? Rutin berarti tiap bulan? Iya, rutin. Oh, oke. Alhamdulillah. Diajarin ngaji nggak Pak sama Pak Nurholis? Belum sih. Belum? Karena kan kerja. Jadi masih belajar sendiri pakai aplikasi. Oh, harus ada yang ngajarin. Tetap harus ada yang ngajarin. Ngajinya harus ada yang ngajarin. Yeah. Pak, harus mulai nih Pak ikronya nih Pak. Ya Pak ya. Tetap harus mulai ikro. Ya, karena apa ya namanya itu firman Allah loh. Masa kamu baca? Jangan baca terjemahannya terus. Harus bisa baca Qur'annya. Ya, makanya mulai ikro ya. Jangan sembako aja. Nah, saya pengen tahu gini. Ketika proses mau syahadat itu dalam tanda kutip tuh negosiasi sama ibunya gimana waktu itu? Pasti nego kan? Iya. Gimana akhirnya? Berapa lama? Lama sih. Terus kayak hampir
diem kayak gitu. Oh, didiemin. Didiemin. Nggak dikasih makan. Dikasih. Oh, dikasih. Dia diajak ngomong. Oh, kirain didiemin nggak dikasih makan. Berapa lama? Enggak lama sih. Cuma berapa minggu, tapi kan ya kerasa ya kalau didiemin. Beberapa minggu. Tapi, itu waktu itu Nanda berarti memang ngomong dulu sama ibu mau masuk Islam. Iya. Oh, ibunya terkejut, histeris atau gimana? Kalau kaget sih nggak terlalu kaget, soalnya kan kakak-kakak yang dulu kan sudah banyak yang masuk Islam. Iya, cuman kayak agak menyayangkan gitu. Kalau bisa jangan semuanya masuk Islam gitu ya. Salah satu masuk tetap di Kristen gitu. Iya. Tapi akhirnya ibu menerima. Nah, waktu bersyahadat ibu ikut? Enggak. Oh, enggak. Tinggal di rumah. Iya. Setelah itu, setelah kakak-kakak yang sudah masuk Islam masih tinggal serumah sama ibu atau udah pisah? Yang satu, yang nomor 2, kakak nomor 2 sama ibu. Oh, yang nomor 2 sama ibu. Sudah nikah juga? Sudah. Oh. Berarti waktu Nanda masuk Islam juga masih serumah sama ibu? Masih. Oke. Terus waktu di rumah menjalankan ibadahnya gimana? Nggak ada masalah? Nggak ada. Nggak dilarang? Nggak ada. Kalau di rumah kan saya pribadi masih di musola. Karena kalau sendiri belum lancar. Jadi harus ada imamnya gitu. Ya. Nggak apa-apa. Tuh kasih izinnya gini. Saya kasih izin tapi kamu harus ngelakuin. Oh gitu? Iya. Sebenarnya sih masuk Islam nggak perlu izin orang tua. Iya. Ya. Hanya perlu izin dari Allah SWT. Iya. Nggak ada saksi pun nggak apa-apa. Tapi kalau ada saksi lebih bagus. Jauh lebih bagus kalau ada saksi. Nggak perlu izin kepada manusia gitu. Termasuk orang tua. Tapi ketika ibunya bilang, saya kasih izin tapi asal melakukan, ya itu berarti alhamdulillah. Ya. Artinya ibu malah memberi syarat kalau mau masuk Islam jangan main-main gitu. Iya benar. Ya, jangan Islam KTP gitu kan. Nah, alhamdulillah berarti ya. Berarti ibadahnya nggak ada masalah. Nggak ada. Di rumah ada tanda salib? Nggak ada, kan kakak Islam, kan ikut di rumah kakak. Iya. Jadi nggak ada. Oh, ikut rumah kakak? Iya. Oh, jadi nggak serumah sama ibu sekarang? Kalau sekarang sama suami. Enggak, waktu itu pas baru masuk Islam. Iya sama ibu juga, tapi sama kakak nomor 2 juga. Jadi satu rumah. Oke, nah di rumah tuh nggak ada tanda salib? Nggak ada. Ya, alhamdulillah ya. Berarti tidak terlalu bagaimana. Karena ada orang yang masuk Islam, keluarganya menentang, bahkan sampai diusir dan segala macam itu ada. Ya. Nah, waktu belajarnya ada kesulitan? Ada. Waktu baru-baru ya, pasti ada. Kesulitannya karena gimana? Kan beda ya. Ada huruf Arabnya juga gitu. Mungkin waktu kesulitan itu pas sholat, pas baca ayat pendek-pendeknya gitu. Oke. Oh, enggak ada itu Pak. Apa namanya? Kalau saya tuh ada sajadah. Ada tulisannya di sajadahnya. Untuk bacaan sholat. Boleh juga tuh Pak, dibeli tuh. Untuk para mualaf-mualaf. Saya pakai buku. Dari ada rumah buku. zakat juga. Ya. Kita juga kasih buku. Ya. Baca kan, belajar, hafalin kan. Tapi juga kita kasih sajadah yang ada bacaan sholatnya. Jadi pada waktu dia praktek, dia bisa nyontek gitu Pak. Beli online Pak. Anda yang jual online tuh Pak, boleh. Nanti itu sangat berguna. Ya, biasanya kalau untuk orang menghafal, mungkin mereka tidak biasa menghafal. Karena kan kalau di gereja kan nggak ada tradisi menghafal gitu lah Pak. Iya. Kalau di Islam, sholat kan bacanya itu terus dan ada surat-surat pendek. Iya. Itu sangat penting ketika baru awal-awal gitu. Boleh juga tuh Pak disediain. Ya, buat mualaf-mualaf ya Pak ya. Nah, terus waktu susah menghafal gitu gimana? Nyontek sambil baca? Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi sholat pun sambil pegang buku nggak apa-apa. Pegang handphone pun nggak apa-apa. Taruh di depan nggak apa-apa. Saya juga dulu gitu. Waktu baru-baru belajar, bacaan sholat itu semua di print di kertas, taruh di depan sajadah. Iya. Ada yang ditempel di tembok. Boleh kok sambil baca, Bang. Tapi sekarang udah hafal kan? Ya belum terlalu, tapi ya. Alhamdulillah. Sudah hafal berapa surat? Belum. Hah? Belum semua loh? Kalau belum itu belum bisa sholat sendiri berarti? Belum, kan nanti masih harus ada imam. Oh. Ya, gitu kan. Masih tahap belajar terus. Jangan lama-lama. Bukunya dibaca terus tiap hari.
sholat kan sehari 5 kali. Ya kan? Seminggu pasti bisa harusnya. Insya Allah ya. Insya Allah. Iya. Dari teman-teman ada kesulitan apa gitu? Enggak ada sih. Enggak ada ya? Enggak ada. Teman-teman gimana nyambutnya? Dari teman-teman gereja gitu maksudnya? Kalau teman gereja nggak terlalu deket. Oh, nggak terlalu dekat. Iya. Teman apa? Sekolah atau apa gitu? Iya, sekolah. Kalau sekolah kan campur ya. Ada yang Kristen, ada yang Islam. Paling cuma nanya, mau alaf sekarang? Ya, gitu. Oh. Nah, waktu pertama pakai hijab gimana rasanya? Wah, ternyata panas gitu. Iya. Iya lagi. Nah, terus gimana? Langsung buka lagi atau cobain? Gerah sih, gerah, panas gitu. Kayak nggak sanggup gitu. Oh, nggak sanggup? Tapi lama-lama terbiasa. Cuman kalau di rumah emang masih dilepas. Kalau di rumah nggak ada siapa-siapa nggak usah pakai, nggak perlu pakai. Jadi kalau pergi sama kerja tetap pakai. Mungkin apa namanya belum tahu apa triknya atau apa ya? Ada ya triknya Mbak ya? Supaya nggak panas gitu ya? Atau beli kipas angin yang di leher atau gimana? Enggak lah, itu biasanya mah dari apa sih namanya? Sampo atau apa juga bisa ya pengaruhnya. Dari rambut, jangan-jangan belum mandi kali panas makanya. Udah. Oh, udah. Itu hanya masalah kebiasaan aja. Iya. Ya. Tetapi menggunakan hijab itu adalah perintah dari Allah SWT. Jadi sebagai muslimah ya harus mengikuti. Ya. Jangan beralasan, aduh belum panggilan hati gitu. Ada kan begitu kan? Iya ada. Nah, yang aurat kan rambut bukan hati. Ya enggak? Ya. Suami gimana suami? Ngajarin Islamnya bagus nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener Mas? Alhamdulillah katanya. Ya. Terus kan udah tanggung jawabnya. Iya dong. Berarti surga nerakanya Nanda tuh sekarang di tangan Masnya berarti. Ya. Yeah. Surga nerakanya tuh tanggung jawabnya suami berarti. Ada cerita apa yang mungkin perlu diceritakan gitu? Apa mungkin dari kalangan keluarga, apa dari teman-teman atau dari tempat kerja gitu? Kalau teman dukung, keluarga alhamdulillah juga udah dukung. Nggak ada halangan sih. Nggak ada halangan ya? Ya. Alhamdulillah, berarti dimudahkan. Dimudahkan, alhamdulillah. Waktu calonnya waktu itu ngelamar nggak ada masalah sama ibu? Itu ngelamar berulang kali. Hah? Kenapa berulang kali? Karena waktu itu belum mualaf, udah ngelamar. Belum mualaf kok udah dilamar gimana? Iya. Terus ada pertentangan. Terus? Tapi karena yakin sih. Sampai sekarang bisa. Sampai sekarang apa? Bisa jadi satu. Oh, enggak waktu ngelamar berapa kali? Sampai 5 kali. Itu 5 kali ditolak terus. Ini kata ibunya nih nggak tahu malu bagaimana sih udah ditolak 5 kali masih ngelamar lagi gitu. Alhamdulillah sampai akhirnya diterima. Setelah dia masuk Islam. Ya. Sebelum masuk Islam nggak boleh. Oh. Cuman dulu kan bapak masih ada. Bapak kan masih KTP Kristen. Bapak tuh mikirnya anakku yang dua aku tuh nggak bisa nikahin karena Islam. Kok yang ketiga juga nggak bisa nikahin gitu. Oh. Pemikirannya bapak. Berarti cuma di situ. Iya. Ya lagian lucu ya orang masih Kristen kok dilamar ya. Orang lamar tuh udah masuk Islam baru dilamar ya. Ngebet berarti deh. Berarti saking ngebetnya itu. Oh gitu ya. Selain itu ada cerita apa lagi mungkin? Terus terakhir bapak itu, aku nggak, maksudnya kan belum tahu itu sah apa enggaknya ya. Apanya? Soalnya bapak itu kan dulu Islam. Terus KTP-nya Kristen. Waktu sebelum kejadian kecelakaan itu. Kecelakaan? Ya. Oh, papa meninggal karena kecelakaan. Oh. Dulu bapaknya Islam. Dulu awal nikah Islam. Nikahnya Islam. Iya. Sebelumnya? Islam. Oh, memang orang Islam. Iya. Terus? Saudara-saudaranya juga Islam. Terus ketemu ibu tuh sempat Islam. Loh, nikah Islam. Dari Islam kok sempat Islam gimana? Maksudnya masih nikah Islam. Terus ibu kenal temennya gereja. Terus kayak
bapak diajak nikah lagi tapi di gereja Kristen. Jadi bapak masuk Kristen. Masuklah Kristen itu. Oh, jadi papanya dari kecil memang dari keluarga Islam. Iya. Sempat menikah Islam. Iya. Setelah itu dibawa ibunya dibawa istrinya nikah lagi di gereja. Iya. Menjadi Kristen. Iya. Oh, oke. Kalau ibunya? Ibunya dari kecil Kristen. Waktu nikah cara Islam. Iya, awal nikah secara Islam. Berarti ibunya masuk Islam. Iya. Terus balik lagi Kristen. Balik lagi karena kenal temennya itu. Nah ini gimana ya? Banyak loh yang begini nih. Orang sudah nikah terus balik lagi ke agama lainnya. Tapi bapak waktu meninggal pesan mau diislamkan. Bapak. Oh. Terus akhirnya diislamkan nggak? Diislamkan. Oh akhirnya bapak meninggal? Kan maksudnya kayak itu kayak permintaan lah. Enggak, maksudnya jadi bapak akhirnya meninggal dalam keadaan Islam. Iya. Alhamdulillah. Minta Islam. Tuh ngomongnya cuma sama saya. Oh gitu. Terus yang mengislamkan siapa? Ada. Tetangga kan jadi waktu meninggal langsung dimandiin. Nggak, sebelum meninggal bersyahadat nggak? Saya kurang tahu. Soalnya kan dari kecelakaan sampai meninggal itu nggak sadar. Oh gitu. Iya. Loh, ngomongnya mau diislamkan sebelum kecelakaan berarti? Iya. Nah setelah ngomong itu sempat bersyahadat nggak? Kurang tahu. Ya? Okay. Makanya kan saya mikirnya itu sah apa enggak. Soalnya kan itu permintaan dari almarhum. Katanya kalau permintaan terakhir nggak diturutin, nggak tenang di sana bagaimana gitu. Nah, coba tanya ibu dong. Sebelum kecelakaan itu bapak pernah bersyahadat apa enggak? Atau mungkin tanya temannya bapak itu. Setahu saya itu belum. Kalau di rumah kan biasa. Tapi kalau di luar rumah kan kita nggak tahu kan kerja. Tapi permintaan terakhirnya itu minta diislamkan sama dikubur sebelah orang tuanya. Oh gitu. Ya. Oh. Sayang ya. Harusnya ditanya sama temen-temennya yang tahu kalau bapak minta diislamkan. Cari tahu supaya Nanda bisa mendoakan. Ya. Kalau memang bapaknya meninggal dalam Islam, Nanda bisa mendoakan. Ya. Nanti pulang cari tahu. Ya, sama temen-temennya yang tahu kalau dia minta diislamkan. Pernah bersyahadat nggak gitu? Atau mungkin koma ya waktu habis kecelakaan koma ya sampai meninggal. Iya. 10 hari di ICU, 2 hari di ruang rawat inap. Tapi nggak sadar. Nggak ada respon apa-apa. Nggak ada. Ya udah, walau ya. Makanya tanya sama teman-temannya. Iya. Siapa tahu ada yang mensyahadatkan bapak, nah Nanda bisa mendoakan. Oke, kalau saudara-saudara besar dari ibu kebanyakan Kristen semua berarti? Iya, tapi adiknya tuh Islam. Adik ibu yang laki itu Islam. Adik ibu Islam? Oh, oke. Ibu berarti masih rajin gereja? Masih. Oh. Ya. Masih. Nggak pernah ngobrolin soal agama sama ibu? Sih. Cuman kalau waktu ibu ke gereja ya, gereja pamitan. Nanti waktu sholat ya saling mengingatkan lah. Oh gitu. Malah ibunya ngingetin sholat gitu. Iya. Sholat kok disantok kata orang Jawa misal lagi masa gitu. Oh. Bagaimana kok malah diingetin ibunya? Gimana? Tapi ya alhamdulillah mudah-mudahan ibu diberi hidayah ya. Iya. Amin. Doain apa? Selama ibu masih hidup boleh mendoakan ibunya. Iya. Ya, nanti kalau ibu sudah nggak ada, nah, kalau dia dalam keadaan Islam, wajib mendoakan ibunya. Tapi kalau ibunya meninggal dalam keadaan bukan Islam, nggak boleh mendoakan. Makanya untuk bapaknya harus cari tahu. Iya. Bapak dulu pernah bersyahadat enggak? Gitu. Tapi emang bapak tuh mungkin jiwanya jiwa Islam ya. Dari kecil sih ya. Soalnya kan dari kecil Islam. Iyalah. Nah, sama saudara-saudara nggak ada masalah berarti ya. Yang sudah Muslim juga tahu semua ya. Iya.
Yang satu adiknya berarti yang cowok belum masuk Islam? Belum, baru ini merantau. Oh, kemana? Terakhir itu ke Kalimantan. Oh, Kalimantan. Di sawit. Sekarang Anda kerja? Kerja. Kerja di apa? Di outlet makanan. Outlet makanan. Di Salatiga itu? Di Salatiga juga. Salah 4 nggak ada situ? Cuma Salatiga. Cuma Salatiga ya. Di Salatiga banyak ya orang Kristen ya? Banyak. Separuh lebih atau enggak? Kurang tahu sih. Okay. Ada cerita lagi yang lain? Mungkin? Apa ya? Apa? Pengalamannya waktu masuk Islam, terus beribadahnya gimana? Beda rasanya gimana dulu di gereja, terus sekarang jadi sholat gitu? Perbedaannya apa gitu? Kalau lebih adem sih. Lebih adem? Lebih adem, kayak lebih tenang gitu. Waktu pertama sujud rasanya gimana? Kayak menangis ya. Nangis? Iya, kayak menangis ya. Waktu syahadat aja pengen waktu syahadat juga nangis? Iya. Dulu waktu di gereja pernah nggak sujud? Di gereja, dulu waktu di gereja pernah nggak sujud gitu? Enggak. Ada doa yang sujud gitu nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi kalau di Katolik mungkin ada pakai yang apa? Mimbar gitu kan. Di Katolik kecil. juga nggak sampai sujud, hanya berlutut. Cuma berlutut ya. Berlutut. Ya. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Ya. Jadi waktu ketika sudah jadi Muslim, terus doanya sujud, gimana rasanya? Ini saya lagi nyembah siapa gitu, nggak kelihatan gitu. Nggak sih, lebih ke nggak nyangka. Oh, nggak nyangka. Nggak pernah nyangka jadi Muslim ya? Bisa di titik sekarang, bisa didukung lah. Alhamdulillah. Jadi ini sujud pertama itu ya rasanya luar biasa. Luar biasa ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu sujud itu kan seolah-olah kita sedang menyembah, tapi yang kita sembah nggak kelihatan. Ya kan? Yang nggak kelihatan itulah yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit, bumi, dan kita. Gitu. Terus kalau di Islam, kan ada perintah, sholat, sudah kan? Zakat sudah belum? Belum. Zakat belum. Kan baru. Ya, nanti insya Allah ya, tahun depan ya. Tahun depan. Nah, terus ada puasa, belum juga berarti kan? Belum. Boleh latihan. Nanti ada sholat Senin Kemis. Ya? Kok sholat? Puasa Senin Kemis, puasa Daud maksudnya. Latihan dulu nanti untuk Ramadan nih. Ya, Ramadan tahun depan nggak lama lagi nih, paling 2 bulan lagi nih. Ya, setelah itu baru ada haji jika mampu. Nah, sekarang Nanda sedang menjalankan sholat, zakatnya belum, sholatnya belum. Yang 2 latihan dulu. Iya. Ya, biar nanti nggak kaget. Gitu. Iya. Ketika nanti tiba-tiba ketemu bulan Ramadan, sholat sebulan penuh, kalau sudah pernah latihan nggak kaget. Nah, tapi kalau mau puasa Daud Senin Kemis, sebelum puasa izin dulu sama suami. Harus izin. Iya. Ya. Jangan tiba-tiba puasa nggak bilang sama suami loh. Harus izin dulu sehari sebelumnya izin dulu. Iya. Mas, besok aku mau puasa ini. Ya. Kalau suaminya nggak ngizinin gimana? Ya nggak usah. Jadi harus minta izin sama suami. Ya. Nanti kalau sudah pernah nyobain, pernah belajar puasa, bisa ngerasain nikmatnya. Nah, cuman yang perlu direnungkan begini. Kenapa kok kita manusia disuruh sholat? Kok kita disuruh zakat? Kok kita disuruh puasa? Kira-kira apa sih untungnya buat manusia gitu? Pahala. Dapat pahala. Dimudahkan nanti di akhirat. Betul. Tapi buat badan kita penting nggak? Berguna nggak? Berguna. Kalau kita senang memberi, badan kita juga senang gitu. Sholat berguna nggak buat kita? Berguna. Puasa berguna nggak buat kita? Berguna. Jadi ketika Allah SWT yang menciptakan kita, kan Dia yang paling tahu badan kita. Iya. Karena Dia yang paling tahu, Dia ngasih perintah untuk kita berbuat sesuatu, sholat, zakat, puasa. Itu pasti Allah tahu bahwa itu ada gunanya buat kita. Iya. Jadi maksud saya, Nanda sebagai seorang Muslim yang baru harus bisa memahami, meresapi makna daripada perintah Allah SWT. Supaya menjalankannya dengan ikhlas. Yeah. Gitu. Jangan dengan setengah terpaksa gitu. Jangan sampai gitu. Karena kan baru ngerasain beberapa bulan ini kan.
Udah merasakan belum nikmatnya sholat? Sudah. Sudah? Alhamdulillah. Ketika sujud, ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, makna-maknanya, bacaannya. Pelajarin, bacaannya tuh terjemahannya apa? Pelajarin. Surat-surat pendek juga pelajarin terjemahannya. Kalau kita bisa baca pada waktu sholat, terus kita tahu artinya, itu luar biasa. Nggak cuman baca aja tapi nggak tahu artinya. Iya.